Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DML, yaitu Data Manipulation Language. Yang pertama-tama temen buka selnya dulu. Nah, di sini saya udah ada database-nya. Oke, balik ke pembahasan video ini. Di sini kita akan membahas tentang DML, yaitu ada perintah insert, update, select, dan delete. DML itu apa sih? DML itu merupakan perintah subquery SQL yang berfungsi untuk memanipulasi berupa insert, update, delete, dan select. Data pada tabel SQL ini perintah-perintah pada umumnya yaitu insert, update, delete, dan select. Nah, oke, langsung aja kita demonstrasiin. Yang pertama ada insert. Query insert itu berfungsi untuk menginput data ke tabel SQL. Bentuk umumnya seperti ini: insert into nama tabel, values, kemudian nilainya. Kalau integer, kalau varchar berarti string. Langsung aja, di sini saya udah ada database seperti ini. Saya lihat dulu tabelnya ada apa enggak. Ada, berarti kita lihat dulu. Nah, di sini saya udah bikin database dan tabelnya, berarti tinggal insert aja. Pertama, pada insert itu insert into part 2 value ID 07, karena di sini itu sudah ada isinya. Jadi nanti saya akan melanjutkan recordnya dari demonstrasi ini. Nah, di sini udah ada 6 ya. Berarti insertnya kita mulai dari 7. Tapi nanti teman-teman itu ngisi dari awal aja, bebas, namanya terserah, jabatannya terserah, jenis kelamin terserah, kelahiran terserah, terus tahun bergabungnya terserah. Gitu. Into per 2 values 7. Nah, di sini ID ini integer, nama itu menggunakan varchar, di jabatan juga varchar, kemudian jenis kelamin itu pakai enum. Jadi di enum itu nanti sudah ada 2 pilihan, mau L atau P. Kemudian untuk kelahiran itu tipe datanya date. Jadi sudah otomatis dengan format inputnya itu yang pertama tahun dulu, kemudian bulan, baru tanggal. Kemudian pada bergabung ini pakai tipe data year. Jadi hanya tahunnya saja. Dan di enter. Nah, di sini ada one row affected. Nah, yang tandanya berarti data yang barusan kita input itu sudah masuk. Kita tampilkan data ketujuh, Malik Arif, yang sudah kita insert tadi. Nah, kalau mau input data banyak, itu gimana? Tadi kan hanya satu data.
Kalau mau 2 data atau lebih, berarti teman-teman tinggal pakai koma aja, terus melanjutin. Contoh. Kemudian sampai semuanya keisi, kemudian tutup kurung. Itu kalau mau menambahkan data lebih dari 1, tinggal pakai koma aja. Kemudian tadi insert, selanjutnya update. Nah, update ini berfungsi untuk mengubah data yang ada pada tabel SQL. Bentuk umumnya update nama tabel set kolom 1 sama dengan data 1, kolom 2 sama dengan data 2, dan jangan lupa pakai kondisinya. Kalau nggak pakai kondisi, maka nanti data yang akan terupdate itu semuanya akan ke update. Langsung aja. Di sini saya akan mencoba contoh bergabung. Di nama saya Excel Naisar, di sini bergabungnya beda sendiri, maka akan saya ubah menjadi 2021. Caranya gimana? Update, kemudian nama tabel, yang akan kita ubah adalah bergabung. Set bergabung sama dengan 2021. Where, jangan lupa where, karena yang akan kita ubah hanya pada Excel Naisar atau ID 1. Where ID sama dengan 1. Sini sudah berubah. Kita lihat hasilnya. Di sini yang tadinya 2020 sudah menjadi 2021. Ini contoh untuk update dengan kondisi. Tapi kalau nggak pakai kondisi, seperti ini. Misalnya 2020 semuanya. Semuanya akan keubah menjadi 2020. Itu perbedaan update yang menggunakan kondisi dan tidak menggunakan kondisi. Selanjutnya ada delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus data pada tabel SQL. Bentuk umumnya yaitu delete from nama tabel, dan jangan lupa kondisinya untuk tidak menghapus keseluruhannya. Di sini akan saya contohkan delete from Di sini saya akan menghapus yang ketujuh, yaitu Malik Arif. ID sama dengan 7. One row affected, berarti berhasil tuh. Udah ada satu perubahan. Kita lihat ini. Si Malik Arif ini sudah dihapusnya. Itu untuk yang delete. Kemudian selanjutnya ada select. Perintah select berfungsi untuk menampilkan data dari tabel SQL. Perintah select lebih sering diikuti dengan operator seperti where, like, percent, between, dan sebagainya. Bentuk dasarnya yaitu select bintang from nama tabel. Seperti ini. Select bintang from part 2. Ini untuk menampilkan keseluruhannya. Gitu. Itu bentuk dasarnya. Kemudian ada operator di sini. Ada operator. Contoh menggunakan operator yaitu select bintang from part 2. Di sini contoh kita nampilin ID yang lebih dari 2. Berarti di sini menggunakan lebih besar dari part 2 where
ID 2. Nah, berarti yang akan muncul itu 3, 4, 5, 6. Where ID lebih dari 2. Tapi kalau mau 2 kondisi, berarti N lebih kecil atau kurang dari misalnya 5. Oh, ID-nya belum. Nah, seperti ini. Berarti yang akan muncul itu adalah 3 dan 4, yaitu Indah Dwi dan Paros Amar. Ini contoh untuk select from menggunakan operator dan operator logika. Di sini ada operator dan operator logikanya, M. Kemudian ada operator perbandingan juga, ini sama seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah operator perbandingan ini ada karakter khusus. Nah, MySQL ini menyediakan karakter khusus untuk operator like, yaitu karakter atau underscore atau garis bawah dan persen. Underscore ini karakter ganti yang cocok untuk karakter apa saja. Jadi misalkan teman-teman mau nyari nama Excel tapi ingetnya cuma E sama X-nya, CL-nya lupa. Jadi menggunakan EX underscore apa kayak gitu. Itu untuk karakter khusus. Caranya gimana? Contohnya seperti ini, select bintang from. Contoh kita contoh menggunakan yang ada di sini ya. From nama. Kondisinya jangan lupa where like kita contohkan Nah, di sini saya mencari nama yang awalannya dari S. Hasilnya nggak ada. Gitu. Kemudian kita coba cari yang diawali dari A. Nggak ada juga. Kalau kita cari yang diawali dari I. Kemudian kita coba cari yang diawali atau namanya itu yang mengandung kata sesuatu atau huruf sesuatu. Kita misalkan cari Dwi. Nah, di sini berarti hasilnya ketemu Indah Dwi. Karena kita misalnya lupa nih nama indahnya, tapi inget Dwi-nya, ya udah kita cari Dwi-nya aja menggunakan persen kiri sama persen kanan. Ini contohnya, cocok dengan seluruh kata yang mengandung kata dia. Contohnya media, kemudian dia, dan dia, seperti itu. Ini dari modulnya seperti itu. Jadi pada DML ini ada insert, update, delete, dan select seperti yang udah dicontohkan tadi. Ada operatornya juga, ada operator seperti ini, logika, operator perbandingan. Kemudian kalau mau delete, update atau segala macam, jangan lupa pakai kondisi. Biar misalkan kita mau delete nih tapi lupa pakai kondisi, itu malah kehapus semua. Jadi kondisi itu juga jangan lupa. Ini untuk materi hari ini atau video ini tentang DML. Kemudian untuk activity-nya itu ya adalah seperti ini. Nanti akan ada di websitenya. Ketentuan nama database mengandung nama individu. Jadi artinya nama database-nya itu menggunakan nama teman-teman. Kemudian nama tabelnya bebas.
Kemudian yang harus di screenshot itu adalah query dan hasilnya. Jadi tahap-tahapannya bagaimana dari pertama bikin database, kemudian filenya itu berupa PDF dengan format ACT2 underscore nama. Kemudian ini activity-nya tadi kan bikin tabelnya itu nggak ada di video ini. Jadi ini udah saya screenshot taruh di sini. Terus ada penjelasan tentang enum. Kemudian yang teman-teman lakukan setelah membuat database dan tabelnya itu melakukan input data. Input datanya terserah, di sini pakai nama kalian, terus jabatannya terserah. Kemudian jenis kelamin itu harus ada laki-laki dan perempuannya di dalam recordnya itu nanti. Kemudian tanggal lahir terserah dan tahun bergabung itu terserah. Ibaratnya aja kalian itu punya tim, kemudian timnya kalian itu punya struktur sama tahun bergabungnya gitu. Strukturnya itu ya jabatannya itu apa. Kemudian ini juga udah saya jelasin untuk kolom date menggunakan urutan tahun, bulan, dan tanggal yang dipisah menggunakan strip. Kemudian untuk update dan delete. Nah, update-nya ini lakukan update data sebanyak 2 kali. Jadi teman-teman bebas nih activity-nya. Mau update data yang mana gitu dan bagian apa yang diupdate. Kemudian delete data sebanyak 1 kali. Jadi teman-teman bebas mau delete data yang mana atau record yang mana. Kemudian yang terakhir select. Nah, select ini lakukan select untuk menampilkan jenis kelamin perempuan atau P seperti gambar di atas ini contohnya. Kemudian lakukan juga select untuk menampilkan jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.